Oke, sebelum ngobrol lebih lanjut sama Abah, saya ke Pak Abiyadi lagi. Pak Abiyadi, kalau tadi kan kita sudah bicara infrastruktur fisik begitu ya, menjamin keamanan dan juga kenyamanan. Lalu bagaimana dengan temuan Ombudsman soal servisnya? Karena kan klaim dari keluarga bahwa sudah melaporkan hari itu meminta akses CCTV, tapi tak diberikan juga. Pak Abiyadi. Nah itu, jadi tapi saya izin sebelum sampai ke situ, saya juga kan mengamati kondisi ruangan lift di tempat lain. Ya, saya ingin jelaskan itu dulu sedikit ya. Jadi begini, kan saya bandingkan juga di ruang lift CCTV yang lain. Jadi saya mencoba, misalnya kita mencoba, kan ada beberapa dari kami kan ini kamera yang beredar sekarang ini kan ini aslinya kita lihat kemarin langsung di ruang CCTV ya, di ruang kontrol itu yang besar ya. Jadi kemudian dari situ kita lihat gambarnya itu lebih baik. Lalu kemudian dari situ kita lihat tidak terlihat ada informasi-informasi tentang penggunaan lift di dalam lift, misalnya ya. Jadi nggak terlihat dia ada informasi tentang penggunaan lift ini di dalam lift. Contoh misalnya ya, karena ini 2 pintu, mestinya menurut saya sebagai orang awam yang pengguna layanan, di situ sudah terinformasi seharusnya bahwa lift ini ada 2 pintu, ya. Kemudian juga penggunaan lain gitu ya. Tapi kemarin itu tidak kita lihat di lewat CCTV. Nah, saya bandingkan kemudian di lift lain, ruang lift lain, di situ ada beberapa tombol emergency ya. Jadi tombol emergency itu saya bandingkan ini di ruang lift lain. Saya bandingkan kami coba tes itu tombol emergency calling ya. Jadi mungkin ini kalau dipencet itu bisa kita bicara, mohon maaf saya mohon dibantu saya terjebak dalam lift misalnya. Tapi itu seperti semalam itu nggak berfungsi. Tapi ini saya coba di lift lain ya. Lalu kemudian emergency lonceng. Jadi kalau mungkin kita pencet itu akan bunyi lonceng. Nah, hal-hal ini menurut saya mungkin sederhana, tapi ini menjadi sangat penting untuk sebagai bentuk jaminan keamanan dan keselamatan kepada setiap para pengguna yang diberikan oleh para penyelenggara pelayanan publik itu yang. Nah, soal laporan, memang saya semalam kemarin mendengar keterangan dari keluarga korban ya. Jadi setelah dia lapor itu memang dia dibawa katanya ke ruang CCTV. Lalu kemudian di situ dilihat, tapi tidak sampai setengah jam untuk melihat. Yang anehnya memang menurut keluarga korban, dia sudah menjelaskan lokus kejadian di lift. Sebetulnya setelah dia menjelaskan lokus kejadian di lift, itu sebetulnya sudah sangat memudahkan untuk pencarian, ya. Tapi sayangnya kan itu nggak dapat. Memang diketahui ada, kalau menurut informasi kemarin kepada kita, ada sekitar 600 di situ CCTV kamera ya. Nah, tapi dengan penjelasan bahwa dia sudah menjelaskan lokus kejadian di lift, sebetulnya itu sudah gampang. Karena di bandara ini hanya ada 4 lift. Tinggal fokus sebetulnya kepada 4. Dan jamnya juga sudah diberitahu. Saya kira sudah gampang sekali mendapatkan informasi itu. Nah, sayangnya layanan informasi itu yang tidak bisa dia dapatkan. Yang mirisnya kemudian yang hanya tidak sampai sekitar setengah jam itu di ruang kontrol CCTV, dia kemudian dibawa ke terminal. Karena antara terminal dengan ruang kontrol CCTV itu ada beda gedung ya, beda gedung. Nah, setelah dari ruang kontrol CCTV dia diantar lagi ke ruang terminal. Ruang terminal itu petugas kontrol CCTV itu menyerahkannya kepada petugas di terminal. Lalu kemudian di terminal dia didampingi sebentar, tapi akhirnya kemudian dia ditinggal sampai jam 3 pagi dia di situ. Ini saya kira yang sangat ironis ya. Jadi jam 3 pagi dia mencari di situ tanpa didampingi oleh pihak bandara. Itu informasi kemarin yang kita dapat dari pihak keluarga korban. Nah, dalam perspektif pelayanan publik saya kira ini sangat ironis ya. Mestinya di sini ada unit pengelolaan pengaduan. Ya, Undang-Undang 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik harus wajib menyiapkan unit pengaduan yang bisa diakses oleh publik setiap kapanpun ketika dia komplain tentang layanan penyelenggara pelayanan publik itu yang tidak ada. Pak Abiyadi, tadi kan juga sempat dikatakan oleh Abah bahwa sebenarnya ini CCTV tidak seperti CCTV yang ada pada lift pada umumnya, apalagi dengan 2 pintu begitu ya. Apakah informasi yang Anda dapatkan CCTV yang memang ada di Bandara Kuala Namu bentuknya seperti ini yang berada di media sosial? Saya tidak mengamati secara persis malam bentuk CCTV-nya ya, karena nggak baru terdengar dari Abah ini baru saya paham tentang bentuknya itu ya. Tapi kami kan kemarin nggak melihat ke ruang itu karena itu sekarang di polis lain. Tapi kami membandingkan di lift lain gitu ya. Jadi itu dia. Makanya kalau sebentuk CCTV kebetulan semalam saya nggak mencermatinya dengan secara detail tentang liftnya gitu.
hasil dari rekamannya, dalam arti rekaman CCTV yang beredar di media sosial, apakah itu yang juga didapatkan oleh Ombudsman? Kita kemarin kan karena diawali kan kita melihat dengan CCTV yang beredar di publik, lalu kemudian kemarin setelah kita observasi di sekitar lift, kita juga meminta melihat di ruang kontrol CCTV, ya. Jadi memang saya lihat itu berbeda. Ini kan goyang seperti kata Abah tadi, ini goyang. Tapi yang di sana itu memang lebih fokus, lebih besar, lebih apa? Nah itu, jadi berbeda. Oh, berbeda daripada yang beredar di media sosial ya? Oke. Saya ke Abah lagi, Bah. Kalau tadi Abah kan sudah menganalisis ya soal wide angle dan lain sebagainya gitu. Nah, kalaupun misalnya ada dugaan soal mengedit dan lain sebagainya, dengan timeline yang ada dalam peristiwa itu, membutuhkan waktu lama nggak sih, Bah, mengedit itu? Kalau cuma pekerjaannya tinggal cropping aja, itu pekerjaan yang mudah sekali. Itu kerjaan nggak nyampe 1 menit sudah bisa tinggal cropping doang kok, ya kan, semuanya terpotong. Dan kemudian tinggal cut juga itu mudah dalam arti tinggal hanya memotong area-area. Yang sulit adalah berskenario, bercerita untuk mana yang mau dipotong ya, supaya nggak ketahuan seperti apanya. Nah itu pasti mereka butuh, karena mereka mencoba menutupi. Kalau ternyata ini upayanya adalah untuk menutupi ya, gitu lah, dipotong durasinya, dipotong bagian tengahnya, segala itu pasti akan lama. Karena mereka mencari sesuatu yang bisa dipotong dan kemudian sewajar mungkin, pasti itu akan lama. Tetapi pekerjaan yang dari sini, apapun mau menurut mereka susah atau mudah, apa yang kelihatan sekarang, orang manapun, bukan hanya saya, siapapun dia tinggal memeriksa, oh udah tahu itu kameranya di cropping, satu. Yang kedua, oh ini juga dari durasinya ada area yang juga dipotong. Yang ketiga juga sudutnya tidak wajar. Ya. SOP juga nggak wajar. Kenapa? Ada seseorang melapor, keluarganya hilang, kemudian udah dicatat sama bagian penerimaan. Dan liftnya hanya 4 di situ padahal ya. 4, dan kemudian nggak bilang juga di lift kan, yang penting ada yang keluarga hilang. Sampai seharian, sampai besokannya lagi nggak ada yang memfollow up dari laporan tersebut. Apa yang hilang ini udah ketemu apa enggak? Kan kalau nggak ketemu mungkin ada kecelakaan, mungkin emang nyelinap, mungkin untuk melakukan tindakan kriminal ataupun apa. Dia harus benar-benar sensitif terhadap setiap ada masukan yang ada. SOP ini nggak dijalankan. Kalau dijalankan dia tahu, tinggal lihat lapornya jam berapa, jam sekian. Oke, lihat semua area jam segitu ada kejadian apa di semua elevator, di semua apa, semua kelihatan kan? Jam tersebut saat orang terakhir itu menelpon, pasti akan kelihatan dengan mudah, dan semua elevator itu ada lognya, jam berapa dia dibuka. Dan durasi waktunya kan sudah jelas ya, dalam arti saat ada pelaporan. Ada pelaporan, dan kemudian ada pelaporan ketahuan juga kan si korban ini atau bukan orang yang hilang ini terakhir kontak jam berapa. Nah dari sana bisa ketahuan. Tapi kalau kita melihat dari isi liftnya kan sempat ada keterangan dari pihak pengelola bandara bahwa wanita ini mencoba membuka pintu lift. Kalau Abah melihat dari hasil rekaman itu, memungkinkan nggak sebenarnya? Mungkin kalau liftnya lagi-lagi diciptakan dengan pengadaan yang korupsinya besar banget. Masa iya lift begitu mudah? Si wanita itu dia pakai telepon 1 tangan ya, kemudian dia membuka 1 tangan. Wih, dia kalau nggak Wonder Woman atau apa, nggak mungkin orang sekuat apapun. Jangankan wanita, laki aja kita ngebuka lift di situ pakai jari loh. Kecuali sudah ada celah kita dorong masih nggak apa-apa. Jari dulu menyelip kemudian untuk membuka itu nggak yang gampang. Seorang wanita kalau bisa membuka dengan 1 tangan, berarti anak kecil juga bisa. Nah berarti lift bandara ini nggak aman. Harusnya benar-benar aman. Dia hanya mau terbuka, itu benar-benar di 1 lantai, 1. Yang kedua, bisa itu dibukakan oleh operator. Memang, kenapa tujuannya kalau untuk maintenance, untuk apa itu bisa dibukakan. Tapi itu pun akan tercatat secara digital. Ini kan bukan lift zaman dulu. Lift baru, semua lift yang diciptakan sampai sekarang itu selalu diperbarui dan secara digital semuanya diimplementasikan segala sesuatu yang bisa untuk mengontrol. Termasuk kapan dibuka, jam berapa dibuka, sehingga kalau ada ternyata petugas pun untuk nakal-nakalan ataupun melakukan kriminal, bagian pengontrol yang lain bisa melakukan cross check dari log tersebut, kapan ini dibuka paksa, dibuka dari dalam atau dibuka secara orang yang liar yang nggak dikenal. Bayangkan kalau lift bisa dibuka diam-diam, petugas nggak tahu, orang sekitar nggak tahu, berarti orang bisa nyelinap dong. Harusnya saat dia mau ada membuka, itu kemudian ada alert di bandara di situ, di lantai yang terdekat, di petugas yang terdekat, itu akan alert itu bunyi, dan kemudian di petugas elevator, sehingga mereka langsung lihat ada apa yang terjadi di sini. Iya, ada warningnya ya, ada alertnya. Ceritanya kalau cuma 1 orang korban nggak apa-apa, ternyata di dalam lift ada 15 orang, atau umpamanya ada berapa orang, kan lebih banyak yang korban kan. Nah, mereka harus tindak cepat. Karena segala sesuatu itu harus ditindak secepat-cepatnya untuk menghindari adanya korban. Nah, catatan-catatan ini yang tidak ada, dan
upaya-upaya dari data-data di sini yang kita lihat kok ini nggak ketemu dengan logika normalnya suatu pelayanan yang menciptakan suatu keamanan dan kenyamanan bagi publik sekitarnya. Oke, nah artinya kalau misalnya lagi-lagi kan ada pergerakan ya dari korban ini mendekati bagian kanan. Kita kan nggak ketahuan juga karena kita nggak kelihatan juga apa yang dia lakukan sebenarnya. Tapi secara log tadi, logbook lah ya istilahnya gitu. Dalam sebuah sistem lift sebenarnya bisa ketahuan, Bang. Ketahuan kecatat siapa pencet nomor apa tangannya, siapa pelaku ini. Kalau di dalam ada beberapa orang, lebih dari satu nggak ketahuan siapa yang memencet. Buktinya ada di CCTV. Tapi Tetapi hanya tombol satu orang. apa yang terpencet itu kecatat. Ada yang memencet tombol sekian nyala jam segini-gini. Ini semuanya kecatat. Karena dari data-data tersebut itu bisa ketahuan apa yang terjadi dengan lift ini. Termasuk apa yang dibukakan tadi sama operator tegas gitu loh. Nah, kalau dia bisa memencet dan kemudian dia melakukan segala sesuatu sendiri, berarti tidak ada bantuan dari petugas liftnya yang memonitor. Mungkin atau diminta tolong, dia minta bantuan, tidak ada yang melakukan respon. Ya. Gitu. Oke, Baik. Bang, Bah, satu lagi, Bah. Kalau memang 5 juga nggak apa-apa, 5 lagi. ada dugaan gitu ya direkayasa videonya dan dipotong dan lain sebagainya. Recovery untuk bahan penyidikan sebenarnya bisa. Nggak usah recovery, pasti yang dasari yang direkayasa adalah hasil outputnya, bukan aslinya. Gitu dah. Kalau dari aslinya kita bisa bongkar dari aslinya, misalnya video tersebut harusnya durasinya sekian, ternyata kepotong, kelihatan karena nggak nyambung. Ya. Ya kan dari lognya kan kelihatan, harus kelihatan dia timestamp-nya. Itu bicaranya sampai second, millisecond. Kelihatan putarannya, kalau kepotong kelihatan. Ini udah durasi sekian, 2 detik, 3 detik ada yang kepotong, bisa kan ketahuan. Baik. Saat itu tidak bisa ditampilkan, berarti sudah ketahuan semakin jelas, ada upaya dipotong. Rekayasa. Apapun alasannya dan tujuannya Betul, ya. betul. Gitu. Jadi masih akan didalami juga oleh pihak kepolisian pastinya ya. Pak Abiyadi, jadi ini progresnya nanti akan seperti apa mengenai kasus ini, Pak? Ombudsman Sumatera Utara sampai sekarang masih terus melakukan proses pemeriksaan ya. Kemarin kita sudah minta keterangan pihak otoritas bandara Odban, dan hari ini kita sudah berencanakan untuk mengundang pihak AP2 dan PT apa itu ya, Angkasa Pura Aviasi itu. Jadi ada beberapa pihak yang hari ini kita undang, dan mungkin kita juga memungkinkan kita mengundang holdingnya ya, yaitu PT Aviasi Pariwisata Indonesia itu Aviata ya. Jadi sekarang kan ini kan informasi yang kita dapat, ini ada holdingnya ya di atas. Jadi AP2 itu sudah menjadi anak perusahaan dari Aviata. Jadi kemungkinan kita masih terus akan melanjutkan proses pemeriksaan. Nah, setelah itu kita pemerintahan keterangan sudah selesai semua, nanti kita akan lahirkan sebuah laporan akhir hasil pemeriksaan ya. Setelah kita bandingkan dengan beberapa regulasi-regulasi, jadi masih ada regulasi tentang Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang keselamatan dan kesehatan kerja elevator dan eskalator. Nanti kita akan pelajari semua itu, nanti akan muncul laporan akhir hasil ombudsman ya. Kemudian di situ akan termuat beberapa saran-saran kolektif ya, yaitu saran perbaikan kepada pihak penyelenggara pelayanan di bandara. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Abiyadi atas waktunya. Abah juga terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya mengawal proses penyidikan ini sehingga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sekali lagi kami juga sebelum memulai diskusi ini, kami sudah mengundang perwakilan dari pihak bandara untuk hadir, namun hingga pagi hari ini belum bisa bergabung dengan kami.